Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang membawa kita, saudaraku, untuk kita dapat menggunakan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Ya, dan biarlah dalam kesempatan hari ini kita bisa kembali menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ya, kita masih dalam suasana hari Pentakosta sebenarnya, saudaraku ya. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian murid-murid berkumpul di Yerusalem, 10 hari kemudian mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus, dan kemudian mereka mempunyai kreativitas yang baru. Ya, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu pokok bahasan, menjadi saksi Kristus. Menjadi dalam artinya dulu belum, sekarang berubah. Ya, dikatakan di sini menjadi saksi Kristus. Nah, saudaraku, sebelumnya kita akan membaca dulu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan inginkan kita untuk bisa menjadi saksi. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, Dia telah menetapkan rasul-rasulnya. Ya, menetapkan rasul-rasulnya untuk ditugaskan menjadi saksinya. Apa yang dimaksudkan dengan saksi ini, saudaraku ya? Yang menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Mereka diutus, mereka menjadi duta untuk melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Menyampaikan ajarannya, mengadakan mujizat di tengah-tengah mereka berada di seluruh, ya, dimanapun mereka berada, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi artinya, saudara, kita diberikan kesempatan untuk menjadi saksi. Pertama di Yerusalem. Yerusalem itu adalah asal muasal bangsa Israel, di tempat sendiri. Harus bisa menjadi saksi. Artinya di anggota keluarga kita harus jadi saksi. Yudea, negara tetangga, ya. Jadi di antara di mana kita ada, tetangga-tetangga kita harus bisa jadi saksi. Samaria lebih jauh lagi, mungkin di luar kota, dimanapun kita harus jadi saksi, dan sampai ke ujung bumi. Artinya kalau kita sedang merantau ke luar negeri kemanapun, kita harus jadi berkat, jadi saksinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Pelayanannya telah diselesaikan. Ya, tatkala dia di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Tetapi misi atau pelayanannya harus terus berlanjut. Memang Tuhan sudah selesai ketika dia datang menyatakan diri sebagai manusia, mengerjakan apa yang harus dia kerjakan sampai mati di atas kayu salib, dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Selesai. Tetapi misi pelayanan itu harus tetap berlanjut. Nah, sebab itu dia mengutus murid-muridnya supaya di mana saja kita ada, ya, dia mengutus rasul-rasulnya. Dan kalau sekarang kita, saudara,
Ya, kita dapat beban tugas loh. Ya. Jadi tidak hanya cukup jadi orang Kristen saja yang bisa percaya dan diselamatkan, tapi kita punya tanggung jawab kepada manusia yang lain, bahkan dikatakan seluruh bangsa. Ya. Jadi kita lihat apa yang jadi tujuan utama dari pengutusan ini, saudaraku ya. Kita membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 43. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan apa? Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia melaksanakan tugasnya, bebannya sebagai anak Allah, tujuannya satu, menyampaikan Injil kerajaan Allah. Nah, nanti kita akan perhatikan apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah ini, saudara ya. Kita lihat tujuan utamanya untuk menyampaikan kerajaan Allah ketika dia naik ke surga. Sekali lagi, berita tentang kerajaan Allah ini tidak boleh terhenti, sebab masih banyak manusia yang terkurung, terhimpit oleh dosa. Sebab itu Injil kerajaan surga itu harus tetap diberitakan. Dan Tuhan mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan tugas pelayanan ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, selesai tugasnya, misinya di muka bumi ini, tetapi Injil kerajaan Allah demi keselamatan manusia yang mereka belum sempat mendengar. Nah, inilah tugas kita, saudara. Tugas saudara, tugas saya. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 2 dan yang ketiga. Sampai pada hari ia terangkat ke surga, sebelum itu ia telah memberi perintah. Nah, ini sebelum Tuhan Yesus naik, dia sudah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara, puji Tuhan, kita adalah orang-orang terpilih. Ya, berarti pesan ini tidak hanya pada waktu itu kepada rasul-rasul saja, tetapi kepada kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari setelah kebangkitannya, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Berbicara tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Jadi jelas inti dari pelayanan Tuhan Yesus adalah memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan kita sekarang melanjutkan misinya. Kita punya tugas, ya saudaraku, untuk kita juga memberitakan kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana modelnya, bentuknya kerajaan Allah itu. Ya, kok sejak tadi dari awal dinyatakan tentang kerajaan Allah. Nah, kita perlu pahami, saudara. Sehingga kalau kita paham, maka kita tidak segan-segan lagi, tidak ragu-ragu lagi untuk memberitakan tentang kerajaan Allah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ya, memang kerajaan Allah ini belum kita lihat sekarang. Nanti, ya, kalau dunia ini sudah berlalu, kita akan berada di sana. Ya, namun demikian, selagi kita di dunia ini, kita sudah bisa menikmati kuasa kerajaan Allah itu. Ya, coba kita memperhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, atau artinya kapan kerajaan Allah itu datang, maka Tuhan Yesus menjawab
katanya kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, jadi nggak ada tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah itu datang, ya. Juga tidak dapat orang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di mana-mana. Lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Itu kerajaan Allah. Tidak. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Wah, ini saudara, bayangkan. Ternyata selagi di dunia ini kita dapat menikmati kerajaan Allah, walaupun secara fisik, secara nampak nanti, itu ketika kita sudah pulang ke surga. Tapi ternyata selagi di dunia ini, wow, kita sudah bisa menikmati kerajaan Allah. Ya, jangan orang mengatakan kerajaan Allah itu ada di sini, ada di sana. Tetapi ternyata kerajaan Allah itu sudah ada di antara kita. Jadi seharusnya kita bisa menikmati ini, saudaraku. Karena ini merupakan pernyataan dari Tuhan. Ya. Kemudian lantas modelnya itu bagaimana sih kerajaan Allah? Ya kan, katanya ada di sini. Ada di antara kita kerajaan Allah itu. Tapi bentuknya bagaimana? Sekali lagi, yang kita nikmati kerajaan Allah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bukan secara fisik ini selagi kita di dunia, tetapi secara rohani kita sudah bisa menikmati. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-17, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal pesta pora. Oh, kalau kita sudah makan enak, kemudian itu menikmati kerajaan Allah. Bukan. Tetapi soal kebenaran. Soal damai sejahtera. Dan soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jelas di sini bahwa kerajaan Allah yang kita nikmati ini bukan secara fisik. Kita nggak bisa masuk, oh kerajaan Allah di mana? Di Surabaya. Kita lari ke Surabaya. Oh, ternyata ada di Kalimantan. Ayo lari ke sana. Salah. Kerajaan Allah itu sudah kita bisa nikmati sekarang. Dikatakan soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita. Itulah kerajaan Allah. Ya. Baik, bagaimana buktinya kita bisa menikmati kerajaan Allah itu? Tadi dikatakan bahwa yang pertama, kita menikmati hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita menikmati hidup dalam damai sejahtera. Tadi ke poin tadi ya. Dan yang ketiga, saudara, kita hidup di dalam sukacita. Nah, kalau kita hidup menikmati hidup yang seperti ini, itulah kerajaan Allah sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Ya, belum nanti kalau di sana lebih luar biasa lagi. Tetapi sekarang ini kita bisa menikmati. Ya, bagaimana buktinya kalau kita bisa menikmati kerajaan Allah itu? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup di dalam sukacita. Baik, kita akan memperhatikan yang pertama. Hidup di dalam kebenaran. Artinya, hidup dalam kebenaran ini adalah hidup yang sudah diubah, dikendalikan oleh kebenaran firman. Ya. Karena firman Allah itulah yang merubah hidup kita. Ya. Kita membaca Yohanes 17 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran itu adalah hidup yang dikuduskan oleh kebenaran. Dan ternyata firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi saudara,
kerajaan Allah bisa kita nikmati kalau hidup kita ini sudah diubah oleh firman Allah. Kapan kita bisa dirubah? Kalau kita mengerti firman Allah. Bagaimana kita bisa mengerti firman Allah? Kalau kita rajin mendengar firman Allah. Bagaimana caranya rajin mendengar firman Allah? Datang beribadah. Saudara dengar firman Allah, maka saudara dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Luar biasa. Ya. Jadi kerajaan Allah yang bisa kita nikmati sekarang ini, saudara, kita hidup dalam kekudusan yang dikerjakan oleh firman Allah, ya. Dan yang kedua dikatakan hidup di dalam damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang di sini dimaksudkan adalah damai sejahtera yang bukan dari dunia ini, saudara. Ada perbedaan damai sejahtera daripada Allah dan damai sejahtera daripada dunia ini, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tatkala Yesus belum mati, dia pernah mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu jangan gelisah, jangan gentar. Saudara, damai sejahtera itu ada dua model. Pertama, damai sejahtera yang dari dunia, ya. Dan yang kedua adalah damai sejahtera yang daripada Allah. Jadi kali kita damai kalau uang kita banyak, ya kan? Betul tidak? Kita merasa ayam tentrem, karena tidak ada masalah keluarga dan lain sebagainya. Ya, tapi masalah itu pasti ada di dalam dunia ini. Siapa yang tidak pernah menikmati permasalahan dalam dunia ini? Tapi apapun alasannya, orang yang memiliki kerajaan Allah di dalam dirinya, dia akan tetap hidup dalam damai sejahtera, sehingga orang bisa berpikir, nggak masuk akal itu. Benar memang, saudaraku, ya. Karena dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, nggak masuk akal. Itulah yang akan memelihara hati dan pikiran, perasaan dan pikiran kita, selaku merasakan damai sejahtera. Saudara punya uang sekarang? Ada yang punya uang? Dunia ini penuh dengan persoalan, penuh dengan permasalahan. Tetapi kemudian kalau kita punya masalah, kemudian mulai mengamuk, mulai banting-banting, mulai marahi seluruh keluarga. Tidak. Orang lain bisa kan, wong itu loh, punya masalah, kok tetap seneng aja ya, kenapa? Karena damai sejahtera yang dari Allah itu melampaui segala akal. Nggak masuk akal. Makanya untung kalau saya percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, tetap damai sejahtera. Inilah inti kerajaan Allah yang diberitakan. Bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Hidup yang sudah dirubah oleh firman Allah. Dan kemudian memiliki damai sejahtera. Haleluya. Nah, dan yang ketiga dikatakan di situ. Sukacita. Sukacita itu apa? Senang, saudara. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Apa wujudnya Tuhan beserta kita? Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Ya. Nah, saudaraku, sehingga dalam menghadapi persoalan, menghadapi masalah, apapun yang terjadi, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, tetap dihadapi dengan sukacita.
Oh, jemaat yang mula-mula itu penuh dengan sukacita, saudaraku ya. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang kedua. Selagi dicobai, percobaan. Tidak ada seorang pun yang senang dengan percobaan, saudaraku ya. Dicobai bukan ringan, tapi dengan berat. Di dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka tetap meluap. Saudara, dunia ini penuh dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tipu daya, perampokan, segala sesuatu. Ya, itu bisa saja terjadi kepada semua orang. Tetapi di dalam Kristus, apapun yang terjadi, saudara, kita hadapi dengan sukacita. Meskipun mereka sangat miskin, lebih dari kita miskinnya. Tapi kita kan kaya-kaya ya. Ya, kaya ya. Kaya apa? Nah, mereka lebih miskin. Ya, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aduh, miskin tapi masih murah hati, saudaraku ya. Ya, murah hatinya mungkin tidak dengan harta, tapi dengan cara menolong orang lain. Ya, dengan tenaga, dengan apapun. Ya, inilah orang yang bisa menikmati kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan di sana, bukan di situ, tapi dia ada di antara kamu. Yaitu, kalau kita bisa menikmati suasana kerajaan Allah itu, hidup yang dikuduskan oleh kebenaran firman Allah, menikmati damai sejahtera yang nggak masuk akal itu. Ya, apapun yang terjadi tetap damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita. Haleluya. Semoga kita semua menikmati ini ya. Ya, tetapi sudah berketahui, walaupun damai sejahtera itu bentuknya rohani, ya, yang rohani saja diberkati. Tapi ingat, yang jasmani pun bisa kita nikmati oleh suasana kerajaan Allah. Ya, walaupun tadi dikatakan yang rohani, tetapi bukan berarti yang jasmani nggak diperhatikan oleh Tuhan. Jangan keliru, saudara. Ya. Baik, kita akan perhatikan di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi inti berita penyampaian daripada Tuhan itu adalah tentang kerajaan Allah yang rohani ini. Tetapi serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Yang jasmani pun diperhatikan. Jadi kalau kita ikut Tuhan dan rugi, saudaraku. Yang rohani dan jasmani itu juga mendapat perhatian kalau kerajaan Allah itu ada di antara kita. Ya, haleluya. Nah, itulah sebabnya Rasul pun diutus, ya. Baik, kita akan perhatikan Lukas 9 ayat yang kedua. Dan ia mengutus mereka, murid-muridnya atau rasul-rasul itu, untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi artinya, saudara, kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, waktu itu rasul-rasul diutus untuk memberitakan, intinya adalah kerajaan Allah supaya bisa dinikmati oleh semua orang pendengar dan percaya. Dan kemudian tidak hanya sekedar menikmati suasana hati yang diperbaharui, tetapi yang jasmani pun diperhatikan. Untuk menyembuhkan. Apa yang disembuhkan? Penyakit. Tinggal saudara percaya itu saja. Kalau kerajaan Allah di antara kita, ada di antara kita, dan kita bisa nikmati, saya yakin kondisi jasmani kita juga akan diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saudaraku, dan itulah yang menjadi tanggung jawab dari rasul-rasul yang diutus tadi. Beritakan kerajaan Allah.
sembuhkan yang sakit. Ya. Dan termasuk kita loh sekarang. Ini firman Allah yang dibaca itu adalah untuk rasul-rasul masa-masa lalu. Tetapi firman Allah ini juga untuk kita sekarang. Ayo, pergi. Menjadi saksi Kristus. Beritakan tentang Yesus. Beritakan tentang kerajaan Allah dan Tuhan akan menyertai. Berikan tanda mujizat. Saya yakin. Ya, saya yakin saudara. Kalau sungguh-sungguh kita kerjakan dengan baik. Walaupun saudara bukan pendeta, saudara bisa doakan orang sakit bisa jadi sembuh. Nah, ini janji Tuhan kok. Yang penting hidup kita sudah berubah dulu. Dalam suasana kerajaan Allah. Doakan yang sakit, pasti sembuh. Tinggal kita percaya atau enggak. Nggak usah nunggu pendeta. Panggil Pak Pendeta, doakan supaya sembuh. Jemaat saja, jemaat biasa. Kalau hidupnya dipenuhi dengan kerajaan Allah dalam dirinya, dia bisa mengadakan tanda ajaib dan mukjizat. Ya, nah sebagai saksi beritakan. Ya, kita diutus jadi saksi, menjadi saksi Kristus. Beritakan Injil kerajaan ini, ya, supaya mereka bisa menikmati yang namanya damai sejahtera. Ya, menikmati kebenaran, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita oleh karena kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Ya, saudaraku, sekali lagi, kalau kita mau mengerjakan ini menjadi saksi Kristus, Tuhan akan menyertai kita dengan tanda ajaib dan mujizat. Ya, karena apa? Kerajaan Allah itu bentuknya kuasa. Jadi tidak sekedar kerajaan Allah itu bukan makan dan minum, tetapi kerajaan Allah itu dalam bentuk kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Haleluya. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri hanya perkataan saja, tetapi wujudnya adalah kuasa. Kuasa itu adalah kemampuan yang dahsyat yang bisa merubah segala sesuatu. Kuasa. Siapa tahu kita diberi kuasa, saudaraku. Kan sekali lagi ini jadi bagi mereka yang melakukan tugasnya sebagai saksi-saksi Kristus. Dimanapun kita ada, kita bersaksi tentang Yesus. Maka kuasa kerajaan Allah itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memuliakan Allah lewat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi menjadi saksi Kristus memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, karena ini bentuknya kuasa, Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi bentuknya kerajaan Allah itu adalah kuasa. Dan kalau kuasa itu kita gunakan, dikatakan oleh Tuhan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Saudara, siapa yang membuat hidup ini menderita? Siapa yang membuat hidup ini susah? Setan. Tidak mungkin orang bisa menikmati kebenaran Allah, tidak mungkin orang bisa menikmati damai sejahtera atau sukacita kalau setan itu masih bercokol di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kuasa Roh Kudus itu dinyatakan, aku usir setan bukan dengan kekuatanku sendiri, tetapi dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah itu akan datang. Nah, jadi wujud kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi juga soal kuasa. Dan kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Ya, kamu akan beroleh kuasa kelak. Lalu Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi saudaraku, semua orang
yang percaya itu akan menikmati kuasa daripada Allah. Tetapi untuk menikmati kuasa daripada Allah itu bukan mudah begitu saja. Ada syaratnya, saudara. Ya, ada syaratnya. Baik, kita akan perhatikan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Resepnya gampang ternyata, saudara. Kalau kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan, ya, sehingga kita tidak akan pernah mengalami sesuatu yang menyedihkan dalam hidup kita. Kuncinya hanya satu. Semua itu akan ditambahkan kepadamu, tetapi yang terutama, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Haleluya. Saudara, inilah tugas dari rasul-rasul untuk menyampaikan kepada semua bangsa supaya mereka bisa menikmati yang namanya kerajaan Allah, hidup mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan. Ini tugas, ya, yang diembankan kepada rasul-rasulnya, ya. Tetapi saudaraku, tugas itu tidak hanya kita kerjakan dengan kemampuan kita sendiri, tidak, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima lebih dahulu kuasa. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, nah maka mulailah kamu bisa menjadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung. Jadi rasul-rasul ketika diutus itu tidak dibiarkan sendiri begitu saja berangkat. Tidak. Tapi ternyata Tuhan tetap menyertai mereka di dalam kuasa Roh Kudusnya, supaya mereka dapat menjadi saksi yang bisa memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan hari ini sekali lagi saudaraku, ya, ini peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang firman Allah itu disampaikan juga kepada kita. Ayo kita pergi bersaksi. Pertama, di antara anggota keluarga kita di Yerusalem, tempat kita tinggal. Kemudian ke sebelah Yudea, Samaria, sampai mungkin keluar kota. Dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, kita tidak bekerja sendiri. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita ada. Saya percaya ini, haleluya. Tuhan memberkati kita semua.